Hati-hati. 8 dosa inilah yang membuat semua ibadah ditolak dan mendapat laknat Allah. Banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia, namun tidak disadari perbuatan itu dapat meruntuhkan semua ibadah dan dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski orang ini ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau melakukan perbuatan ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT, bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. 1. Syirik dan murtad. Allah berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. 2. Menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, dan zakat, namun ketika di dunia, dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang yang terzalimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan pelaku zalim. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis Muslim. 3. Bermaksiat dikala sendiri. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun. Sauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami, dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian, mereka salat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi tidak ada orang lain yang melihatnya, dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus segera melanggarnya. Hadis Ibnu Majah. 4. Menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Al-Baqarah ayat 264. 5. Meremehkan seorang mukmin yang berdosa. Rasulullah bersabda, siapakah yang bersumpah atas namaku, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan, dan aku menggugurkan amalmu. Hadis Muslim. 6. Ujub dan riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang membinasakan, rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis At-Tabrani. 7. Mendatangi dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, barang siapa mendatangi peramal atau dukun dan mempercayai ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Sahih Al-Jami petik terbalik Sagir. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi peramal, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidaklah diterima salatnya sepanjang 40 hari. Hadis Muslim. 8. Durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib, fardu, dan tidak pula amalan sunat, nafilah, mereka pada hari kiamat kelak, seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seorang yang mendustakan takdir. Sahih Al-Jami petik terbalik Sagir.